Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STES Islami Vile Kota Tangerang ingin men-sharing ilmu kepada kawan-kawan semua, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Tema yang akan kita bahas ialah mengapa harus ekonomi Islam? Kenapa ya? Mari kita simak bersama. A. Islam agama yang komprehensif. Sekarang ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari sebagian pemikir barat. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa itu timbul karena adanya kesalahpahaman terhadap Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam hanya berkaitan dengan masalah ritual saja. Padahal Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi, industri perbankan, dan keuangan. B. Bumi dan isinya adalah amanah. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama untuk mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui para rasulnya yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Akidah dan akhlak ini bersifat tetap. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun. Sedangkan syariah senantiasa berubah sesuai dengan konteks dan peradaban. Oleh karena itu, syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan masing-masing. Tidak hanya menyeluruh, komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif artinya syariah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik perkara ibadah maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta. Konsep muamalah diturunkan untuk menjadi rule of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal artinya syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Universal ini tampak jelas terutama pada aspek muamalah. Pada perkara muamalah ini tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Dan tugas para cendekiawan muslim adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi, baik pada sektor umum maupun khusus. C. Harta dan pertanggungjawaban. Secara umum, tugas khalifah adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan secara privat, seorang hamba menjalankan proses penghambaannya kepada Sang Khalik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan dunia beserta isinya untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. D. Fungsi harta. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan kehidupan manusia.
baik yang menyangkut keselamatan agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan. Hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh setiap manusia, dan setiap kebutuhan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tetap akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Oleh karena itu, fungsi harta di dunia antara lain itu yang pertama, harta sebagai amanah atau titipan, yang kedua harta sebagai perhiasan hidup, yang ketiga sebagai ujian keimanan, yang keempat sebagai bekal ibadah. Nilai ekonomi sesuai fitrah manusia. Beberapa nilai yang dianut oleh sistem perekonomian itu yang pertama, perekonomian masyarakat luas. Perekonomian Islam bukan hanya ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat luas termasuk non-muslim. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita untuk mencari rezeki yang baik dan halal, tidak menggunakan transaksi yang batil, tidak berlebih-lebihan melampaui batas, tidak menzalimi orang lain, menjauhkan diri dari riba, maisir, dan gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. 2. Keadilan persaudaraan antar sesama. Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang antar sesama, bagaikan satu keluarga. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.